Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Gitalia dari kelas 12.5. Di sini saya akan mengerjakan limit fungsi aljabar nomor 1 bagian D untuk memenuhi remedial matematika. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini untuk nomor 1 bagian D saya akan menggunakan memfaktorkan bilangan. Namun sebelum itu kita harus memastikan dulu apakah substitusinya bisa atau tidak. Nah, karena ini tuh dimasukkannya menggunakan pembilangan, maka dari itu ini tuh bisa. Nah, langsung saja ke step memfaktorkan bilangannya. Yang dimana kita harus mencari dulu angka berapa yang bisa dikalikan hasilnya 6 dan bila dijumlahkan hasilnya tuh 5. Itu tuh adalah angka 6 dan juga min 1. Nah, setelah ini tinggal kita masukkan saja. Yang pertama, x2 tambah 5x min 6 sama dengan x plus 6 x min 1. Lalu setelah itu kita masukkan kembali x plus 6 dan x min 1 per x min 1. Di sini kita cari substitusi dari x sama dengan 1, yaitu 1 ditambah 6 sama dengan 7. Maka hasilnya adalah 7. Jadi, ini adalah hasil akhirnya, yaitu 7. Nomor 1 bagian A. Nah, ini tuh kita harus memastikan dulu apakah dia bisa difaktorkan atau tidak. Nah, dengan cara si x ini dimasukin atau tidak. Ini kan x menuju. Setelah kita masukin, kita hitung terlebih dahulu. Setelah ini, setelah kita hitung, bisa dilihat ya kalau misalnya yang bagian bawah itu nggak bisa dan yang bagian bisa. Nah, setelah kita pastikan mana yang bisa dihitung menggunakan memfaktorkan bilangan, mana yang tidak bisa, itu kita langsung saja ke memfaktorkan bilangannya. Oke, yang pertama di sini tadi yang bisa itu yang atas x2 tambah 8x sebenarnya min 33. Kita harus cari tahu dulu mana bilangan mana kalau bisa ditambahkan hasilnya 8 dan bila kayak dikalikan hasilnya itu min 33. Itu adalah angka 11 dan juga min 3. Angka 11 dan juga min 3. Nah, kita masukkan saja 2 8x min 33 sama dengan x plus 11 x min 3. Ya, ini. Nah, buat cara yang bawah ini tuh sebenarnya kita tuh harus memisahkan secara kelompok. Nah, setelah saya hitung menggunakan perkelompokan di satuan soalnya, ini tuh hasilnya juga sama seperti yang bagian atas, yaitu 2x2 min x min 15 sama dengan x min 3 dengan x tambah 8. Nah, setelah seperti ini kita berarti jumlahkan terlebih dahulu. Kita jumlahkan terlebih dahulu x plus 11 dan juga 2x tambah 5. Nah, setelah semuanya seperti ini, kita substitusi x sama dengan 3. Substitusi x sama dengan 3-nya tuh berarti dimasukkan ke sini. Ini kan x plus 11. Tinggal kita masukkan aja 3 plus 11 per 2. 2-nya berarti
ini 14 dan yang bawahnya itu 6 tambah 5 sama dengan 14 11. Jadi ini hasil akhir untuk nomor 1A, 14/11. Oke, untuk yang selanjutnya di sini aku bakal ngerjain nomor 1 bagian B. Nah, untuk step yang pertama di sini kita tuh harus menyederhanakan dulu sih untuk sebelum difaktorkan. Maka dari itu cara menyederhanakannya adalah lim x menuju 2 berarti jadi 2 min 3 dan 2 min 3x di sininya berarti 2/6 dikalikan dengan 5-nya. Namun ini tuh masih bisa untuk kita sederhanakan kembali. Hitung itu berarti lim x menuju 2 min 3 dan berarti 5/3. Ini dia hasil penyederhanaannya. Nah, setelah kita sederhanakan seperti ini, kita tuh harus memastikan terlebih dahulu apakah dia bisa untuk difaktorkan atau tidak. Nah, caranya adalah disubstitusi x sama dengan 2, yaitu berarti masukkan 2 min 3-nya, ininya berarti min 2, jadi 5/3 sama dengan 2 ditambah 6, nah, terus 5/3 sama dengan berarti 8 5/3 ya, sama dengan 8 5/3, yang dimana ini tuh berarti bisa karena dia bukan imajinatif ya, karena dia bukan imajinatif. Terus langsung aja kita lanjutin, ini tuh masih bisa disederhanakan, yaitu berarti dia 23 pangkat 5/3 terus sama dengan 23 dikali 5/3 sama dengan 25 sama dengan 30. Ini dia hasil akhirnya, yaitu 32. Oke, untuk yang selanjutnya di sini adalah bagian turunan fungsi aljabar. Di sini aku bakal mengerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, caranya adalah di sini tuh kita harus hitung satu per satu. Setelah kita hitung satu per satu, kita tinggal jumlahin saja. Jadi kita hitung satu per satu, berarti f(x) sama dengan 3x min 2 x plus 5. Nah, ini tuh berarti jadi 3x pangkat 2 plus 13x sama dengan min 10. Seperti ini setelah dihitung satu-satu dan dijumlahkan. Nah, setelah ini step berikutnya adalah kita hitung yang bagian sini. Ini. Nah, caranya adalah kita memakai f aksen x. Setelah memakai f aksen x, makan dengan d dan juga dx. Nah, setelah ini kita masukkan angka yang di sini tadi, 3x pangkat 2 ditambahkan dengan 13x dan juga min 10. Maka dari itu hasilnya tuh berarti 6x ditambah 13. Ini dia hasil akhirnya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya akan membahas turunan fungsi aljabar nomor 3 bagian B. Nah, kita akan menggunakan U, yang dimana x2 min 5 ini tuh adalah U.
pangkatannya U, maka dari itu jadi DY per DU. Namun kita harus menurunkan Y menjadi U dan U menjadi X. Jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini DU kita menghitung DY per DU-nya dulu. Mencari DY per DU-nya dulu. Nah, DY per DU-nya adalah E X2 min 5. Ini DY per DU-nya. Nah, setelah itu kita mencari U-nya buat yang DU per DX. Nah, kita mencari U-nya di sebelah sini saja. Nah, kita mencari U-nya ini berarti sama dengan X2 min 5 1 per 2. Nah, setelah seperti ini berarti ini DU per DX sama dengan 1 per 2 X2 min 5, ininya min 1 per 2, lalu dikalikan dengan 2x, dikalikan dengan 2x1. Nah, ini x1 sama dengan x pernya x2 min 5. Setelah seperti ini baru kita ke daya dx-nya. Daya dx-nya tuh ini daya dx. Nah, daya dx-nya tuh tinggal kalian seperti ini kan nih. Satu salah. Nah, jadi daya dx-nya tuh tinggal kalian kalikan hasilnya saja. Nah, jadi daya dx-nya tuh E pangkat X2 min 5 dikali X2 min 5. Cara mudahnya adalah tinggal kita masukkan saja jadinya. Nah, jadi hasilnya tuh DY per DX sama dengan XE, dimasukkan yang ini XE-nya. Jadi seperti ini. X2 min 5 per 2. X2 min 5 per X pangkat 2 min 5. Ini dia hasil akhirnya.